Di masa tuanya, seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya demi membesarkan anak-anaknya, kini justru terabaikan. Anak-anak yang dulu dipeluk, dirawat, dan dibesarkan penuh cinta dan pengorbanan, kini lebih memilih memperhatikan dan menyayangi istri dan mertuanya, dengan melupakan siapa yang dulu berkorban dan rela lapar, banting tulang, demi buah hatinya kenyang, berpendidikan dan berkecukupan. Sakit hati yang ditahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Sang ibu memilih pergi, tak lagi sudi menerima nafkah dari anak-anaknya sekeping rupiah pun dari mereka. Bahkan telah mantap dalam hati, jika kelak ajal menjemput, ia tak ingin jasadnya disentuh dan dimandikan oleh anak-anaknya. Ini adalah kisah tentang luka terdalam seorang ibu yang tak lagi ingin dipanggil ibu oleh darah dagingnya sendiri. Akankah ada kata maaf dan saling memaafkan di antara ibu dan anak-anaknya ini? Akankah keinginan sang ibu yang ingin mempunyai keluarga harmonis bisa terwujud? Yuk kita ikuti kisahnya. Suara takbir berkumandang di luar jendela. Langit sore mulai terlihat kelam, tapi di hati ini kegelapan sudah terlalu lama bersarang. Aku duduk di kursi tua di sudut ruangan sendirian, tanpa suami, anak-anak, dan teman. Aku memandang ponsel jadul ini dengan harapan yang nyaris padam. Kerinduan yang begitu besar pada anak-anakku membuat tangan ini bergetar saat membuka aplikasi pesan, berharap mereka merindukanku dan menanyakan kabar wanita tua ini. Tidak ada. Kedua netra ini terasa panas. Pesan chat di ponsel tuaku tetap kosong. Tidak ada satupun ucapan selamat Idul Fitri dari ketiga putraku. Jemari ini membuka status mereka di WhatsApp, berharap kerinduanku terobati dengan melihat gambar anak-anak dan cucu-cucuku yang selalu kudoakan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Foto-foto itu penuh kebahagiaan. Putra-putraku berkumpul dengan keluarga istrinya masing-masing. Senyum mereka merekah. Tangan mereka merangkul anak dan mertua dengan penuh kasih sayang, dengan makanan nikmat, pakaian mahal, dalam suasana kebersamaan yang harmonis. Sementara aku, sungguh, foto-foto itu bagaikan duri yang menancap dalam di hati ini. Sakit sekali, nak. Ibu sendiri, nak. Aku ibu kandungmu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku, ibu yang melahirkan dan membesarkan kalian, hanya mampu melihat kebahagiaan kalian dari layar kecil ini. Astagfirullah, nak, ucapku dengan suara bergetar. Begitu tak berhargakah ibu di mata kalian? 3 tahun sudah kalian tak pulang. Ibu tak butuh uang kalian. Ibu tak butuh hadiah mewah. Ibu hanya ingin kalian datang, memeluk ibu, menyebut nama ibu dengan penuh kasih, mengingat dan mengkhawatirkan keadaan ibu. Seperti saat kecil dulu, kalian berebut untuk mendapat pelukan ibu. Aku menekan ponsel di dada, berharap bisa merasakan sedikit kehangatan dari mereka. Tapi yang ada hanya kehampaan dan rasa sakit. Mata ini menatap buku tabungan bank yang berisi uang transferan dari putra-putraku. 300.000 rupiah per anak. Uang yang kata mereka untuk makan dan berobat ibunya selama sebulan. Sementara untuk istri, anak, dan mertuanya, putraku selalu pamer menghabiskan nominal yang luar biasa. Tapi untuk ibumu sendiri, bukan jumlahnya yang membuatku sakit hati, melainkan perasaan bahwa aku hanyalah sekedar kewajiban juga beban bagi mereka, bukan lagi ibu yang mereka cintai. Uang nafkah dari kalian masih utuh, nak. Ibu tak ingin menggunakannya bila menjadi beban kalian. Alhamdulillah, ibu masih kuat bekerja dan mencari makan sendiri. Setetes air mata jatuh, disusul dengan yang lainnya. Aku tak bisa menahan tangis ini lagi. Pikiran ini melayang ke masa lalu. Aku ingat bagaimana dulu aku bekerja siang dan malam demi membesarkan mereka, menjual semua barang berharga demi biaya pendidikan mereka. Bahkan aku menahan lapar demi mereka bisa makan. Aku ingat bagaimana aku memeluk mereka bertiga ketika mereka menangis, bertengkar. Bagaimana aku tersenyum meski hati ini terluka, hanya agar mereka tahu bahwa ibu mereka kuat. Apalagi tanpa suami yang telah berpulang terlebih dahulu di saat ketiga putra kami masih kecil. Tapi sekarang, setelah dewasa dan sukses, mereka semua meninggalkanku dan tak ingin tahu kabarku apalagi melihatku. Ponsel ini bergetar, sebuah pesan masuk. Dengan hati berdebar, aku membukanya, masih dengan harapan.
Itu adalah pesan dari salah satu putraku yang isinya akan membuatku bahagia. Assalamualaikum, Ibu, maaf ya, Bayu nggak bisa pulang lagi lebaran ini. Tapi nanti seminggu 2 minggu lagi setelah lebaran, Bayu sempatkan datang. Jaga kesehatan ya. Sebaris pesan singkat dari putra keduaku. Dingin, tanpa perasaan, padahal 3 tahun sudah tak berkunjung datang. Tak lama kemudian menyusul pesan yang sama. Akan datang setelah lebaran masuk ke ponselku dari Anjar, putra pertamaku, dan Chandra, putra bungsuku. Sepertinya mereka janjian. Aku menarik napas panjang. Dada ini terasa sesak, membuatku kesakitan. Tubuh ini seakan kehilangan kekuatannya. Aku bangkit dengan langkah gontai, melangkah ke dalam kamar, mengambil jilbab instan dan sweater, lalu melangkah keluar rumah. Udara malam menyambutku dengan hawa dinginnya. Jalanan terlihat lengang. Di kejauhan, kedua telinga ini mendengar suara tawa bahagia. Keluarga-keluarga lain dengan jelas. Membuatku iri, ingin merasakan kenikmatan bersama keluarga juga. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti kaki yang terus melangkah. Hingga langkah ini sampai di pemakaman, desa yang gelap dan sunyi, daun bambu yang tinggi, rapat dan gelap, seolah melambai bagaimana barisan makhluk yang menyapa kedatanganku. Aku bersimpuh di depan makam almarhum suamiku dengan melantunkan doa-doa dan bersimbah air mata. Pak bisikku lirih di depan batu nisan suamiku. Kenapa kau pergi dulu? Kenapa kita tidak menua bersama? Menemani dan menjagaku, agar aku tidak sendirian dan kesepian, seperti janjimu saat menikahiku. Kenapa kamu tinggalkan aku sendiri menghadapi ini? Anak-anak tak lagi mengkhawatirkan aku. Aku lelah, merindukan kehadiran mereka, Pak Aku ingin pergi menyusulmu. Bawa aku. Aku tak ada yang menyayangi dan menginginkanku di dunia ini. Aku duduk di samping nisan, menangis tergugu. Anak-anak kita sudah dewasa dan sukses, Pak. Mereka tak membutuhkan aku lagi. Aku sudah tidak berarti lagi, Pak Aku ini hanya beban. Aku bahkan tak sanggup membayangkan nanti ketika aku mati tua. Makin tua dan sakit-sakitan, hingga tak mampu berdiri, aku tetap sendirian. Apakah mereka akan peduli? Aku takut sekali membayangkannya, Pak Aku menghapus air mata dengan ujung jilbab. Hati ini semakin terasa kosong. Pak aku ingin ikut denganmu. Aku lelah berharap. Aku lelah merindukan Anjar, Bayu dan Chandra yang semakin tak peduli padaku. Izinkan aku menyusulmu, Pak Langkah ini kembali melanjutkan perjalanan. Aku tiba dan terdiam di sebuah jembatan yang di bawahnya mengalir air sungai sangat deras di bawahnya. Aku berdiri di pinggir, memandang derasnya air yang seolah memanggilku. Tuhan, maafkan aku, bisikku. Aku tahu ini salah, tapi aku tak kuat lagi. Aku sudah mencoba bertahan dan bersabar. Semoga keadaan akan berubah lebih baik, tapi ternyata tak ada yang berubah. Putra-putraku tetap tak mengkhawatirkanku. Doa dan kesabaranku tak terkabulkan. Kesendirianku dan diabaikan buat hati, membuat sakit hati. Ini makin tersiksa. Izinkan aku pergi, agar aku tak menjadi beban anak-anakku lagi. Aku tak mau lagi menerima nafkah dari mereka yang seolah tak ikhlas memberiku sedikit rezeki yang mereka punya. Aku juga tak mau ketiga putra yang aku besarkan dengan penuh pengorbanan memandikan jasad ini bila aku telah tiada. Izinkan air deras ini membawaku pergi dan menghilang hingga tak ditemukan siapapun dan juga putra-putraku. Aku menutup mata dengan berlinang air mata. Angin malam menerpa wajah ini. Suara air mengalir begitu menggoda. Siap menerima tubuh ini. Hatiku sudah pasrah diiringi doa mohon ampunannya. Sret, brak. Aku merasa tak berharga lagi bagi putra-putraku. Pergi jauh adalah pilihan terbaikku. Kupejamkan mata, kutarik napas panjang. Aku siap pergi meninggalkan dunia yang menyakitkan ini. Maafkan aku ya Tuhan. Jantung ini seakan meloncat dari ragaku. Suara benturan keras di malam sunyi membuat tubuhku terperanjat kaget.
Aku segera menoleh ke asal suara. Suara benturan keras mengundang penasaran. Dari tempatku berdiri, aku melihat kendaraan bermotor yang melaju cepat, meninggalkan kendaraan lain di jalanan. Kaki ini yang tadinya gemetar di bibir jembatan, kini melangkah mendekat. Ingin tahu apa yang terjadi. Sejenak aku lupa pada niat ingin mengakhiri hidup. Aku terpaku saat melihat seorang pemuda tergeletak tak berdaya, namun aku kebingungan dan tak tahu harus berbuat apakah. Apakah kendaraan yang pergi tadi yang sudah menabrak pemuda ini? Apa ini tabrak lari? Tanya aku dalam hati dengan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Karena seumur umur, baru kali ini aku melihat kecelakaan dengan mata kepala sendiri. Tak lama kemudian datang kendaraan mobil dan berhenti untuk melihat apa yang terjadi. "Ada apa, Bu?" tanya dua pemuda yang turun dari mobil dengan suara penasaran. "Itu, Nak, sepertinya kecelakaan. Tapi saya juga baru datang karena mendengar suara keras. Sepertinya tabrak lari. Karena saya lihat ada motor lain yang pergi setelah melihat anak itu." Tunjukku ke arah korban dengan ketakutan. Keempat pemuda yang turun dari mobil segera menghampiri dan memeriksa korban kecelakaan. "Astagfirullah, sepertinya ini dua motor yang tadi ngebut menyalip kita barusan, Bang. Apa disengaja ya? Kasihan dia, kita tolong bawa ke rumah sakit terdekat. Motornya titipkan di rumah warga terdekat aja. Atau masukkan ke bagasi." "Oh, oke." Aku memperhatikan kesibukan keempat pemuda itu dengan hati berdebar. "Maaf, Bu, kami mau menolong korban dibawa ke rumah sakit segera. Tempat ini sepi sekali. Ibu ngapain di sini? Lebih baik ibu segera pulang." Salah satu pemuda itu mengusirku tanpa banyak basa-basi. Namun mataku terbelalak kala melihat seorang pemuda korban tabrak lari itu meringis kesakitan, bersimbah darah. Dalam gendongan pemuda bermobil yang membopongnya, napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba hatiku mencelos dan merasa iba. "Boleh aku ikut bersama kalian?" "Buat apa?" "Lebih baik ibu pulang saja. Kami harus cepat ke rumah sakit. Kami bisa mengatasinya." Aku memandang wajah pemuda itu. Entah kenapa ada sesuatu dalam diri ini yang membuatku ingin melakukan sesuatu. Aku menarik napas panjang sebelum berkata dengan lirih, "Darahnya terus mengalir. Jika kalian membawa aku, mungkin aku bisa membantunya. Menyumbangkan darahku atau organ tubuhku yang lainnya. Boleh diambil untuk didonorkan." Kening para pemuda itu berkerut keheranan. "Maksud ibu apa?" "Ibu hanya ingin mengakhiri hidup dengan cara yang lebih bermanfaat. Daripada sia-sia dengan terjun ke sungai itu. Bawa aku saja." Penjelasanku membuat kedua pria itu saling memandang dengan wajah tercengang. Ibu ingin bunuh diri?" Aku mengangguk pelan. "Ibu sudah tua, Nak, tak diinginkan oleh keluarga. Ibu hanya beban. Setidaknya jika ibu bisa menyelamatkan nyawa seseorang sebelum aku pergi itu lebih baik." Para pemuda itu terdiam, sementara satu orang lainnya sibuk mengangkat tubuh pemuda yang terluka ke dalam mobil. Aku cepat-cepat ikut masuk ke dalam mobil, duduk di samping korban tanpa mereka cegah. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku mendengar suara pemuda itu mengerang lemah. Aku meraih tangannya tanpa sadar, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu akan baik-baik saja, Nak," lirihku. Dia mengerjap lemah, menatapku dengan mata yang setengah terbuka. "Ibu," katanya dengan suara parau. Jantungku bergetar. "Ibu," dia memanggilku ibu. Aku hampir menangis, seolah ada sesuatu yang menarik hatiku kembali ke dunia ini. "Ibu, tolong aku ingin pulang." Suaranya semakin pelan, aku menatap wajahnya yang semakin pucat. Tanpa sadar aku menepuk-nepuk pipinya lembut. "Sabar, Nak, bertahanlah. Kita sudah hampir sampai rumah sakit, kamu harus kuat." Mobil melaju kencang, dan dalam hitungan menit kami tiba di rumah sakit. Aku berjalan, mendampingi mereka saat petugas rumah sakit membawa pemuda itu ke ruang gawat darurat. Aku menunggu di luar ruangan dengan hati yang entah mengapa terasa lebih hidup daripada beberapa jam yang lalu. Keempat pemuda yang membawa aku masih tetap menatap diri ini dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Permisi, ibu tadi serius ingin menyumbangkan darah untuk pemuda tadi?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada lebih lembut. Aku tersenyum tipis. "Ya, saya siap. Semoga darah ini cocok dengannya. Mungkin Tuhan melangkahkan kaki ibu keluar rumah untuk bisa menolong dia, bukan?"
Pemuda itu menatapku lama. Mungkin ibu benar. Tuhan memang selalu punya caranya sendiri. Aku menundukkan kepala. Mataku terasa panas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa aku masih berarti. Aku melihat perawat bergerak cepat, memberi pertolongan pertama, karena pemuda itu mengeluarkan banyak darah di beberapa anggota tubuhnya. Dokter pun menyarankan mencari pendonor darah. Aku segera menawarkan diri tanpa ragu. Siapa nama ibu? Ada hubungan apa dengan pasien? Apa ibu yakin siap mendonorkan darah Anda? Tanya perawat. Nama saya Lestari. Saya hanya orang lain yang kebetulan menyaksikan kejadian kecelakaan. Semoga darah saya cocok dan silahkan ambil berapapun dibutuhkan asal pemuda itu selamat. Ibu yakin? Apa keluarga ibu nanti tidak protes? Aku tersenyum miris. Yakin sekali. Jangankan darah, seluruh organ tubuh ini bisa suster ambil semua. Berikan untuk mereka yang membutuhkan. Jangan khawatir, aku tetap punya keluarga. Aku tak punya keluarga, tak ada yang protes. Izinkan di akhir hidupku berguna untuk orang lain. Segera periksa darah saya akan menandatangani surat persetujuan tindakan rumah sakit terhadap saya. Jawabku lirih dengan tatapan nanar. Embun bening mengambang di kedua bola mataku. Masih menahan sakit hati karena tak ada lagi yang menyayangiku. Perawat menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Hanya ada keheranan menatapku dan para pemuda di sampingku. Kakiku melangkah mengikuti perawat yang siap melakukan tindakan pertolongan selanjutnya. Aku pasrah. Aku memantapkan tubuh ini untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dan setelah itu, aku akan pergi menyusul suamiku tanpa penyesalan dan rasa bersalah di depan rohku. Entah berapa lama aku tertidur. Aku terbangun di ruangan yang serba putih dengan aroma obat-obatan yang menyengat. Aku mengumpulkan nyawaku sejenak dan berpikir ada di mana ini. Apa aku sudah di alam lain? Ingin rasanya bangun dan berlari mencari suamiku dan mengadu tentang kesedihanku yang merasa sendirian sejak dia tinggalkan dan mengadu tentang anak-anak kami. Namun tubuh ini terasa lemah. Kulihat jarum selang infus menancap di tangan. Permisi, Ibu Lestari sudah bangun. Kami periksa kondisi ibu ya. 2 orang perawat masuk dan menyapaku dengan ramah. Senyum manis nampak di wajah cantik mereka. Aku yang selama ini haus kasih sayang anak, melihat senyum mereka begitu nyaman di hati ini. Ibu baik nak, kalian cantik sekali. Terima kasih sudah merawat ibu ya nak. Sama-sama bu, sudah tugas kami merawat pasien. Alhamdulillah, pemuda yang ibu tolong donorkan darah keadaannya sudah membaik. Pasti dia berterima kasih dengan pertolongan ibu. Apa ibu ingin mengabari keluarga? Saya bisa bantu. Aku terdiam. Aku sendiri bingung. Setelah ini aku harus apa dan kemana? Mana ponsel khusus? Aku bertanya pada suster rumah sakit. Berharap ada pesan masuk dari putraku. Kubuka ponselku penuh harap dan seperti biasa aku harus kecewa lagi. Tak ada satu pesan pun dari mereka. Benar-benar tak ada rasa khawatir untukku. Bahkan statusnya bertambah sedang berkunjung ke saudara lainnya. Aku menangis lagi, merasakan sakit diabaikan. Bodoh sekali aku tak ada bosannya berharap mendapat perhatian dari putra-putraku. Ibu kenapa? Ibu baik-baik saja. Aku menatap suster dengan nanar. Sus, kenapa saya masih hidup? Bukankah saya sudah setuju dan ikhlas menyumbangkan seluruh organ tubuh saya untuk pasien yang membutuhkan? Ambil saja sus. Saya ingin menyusul almarhum suami saya. Saya nggak kuat sendirian di dunia ini, pintaku pada perawat. Suster itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibu Lestari. Ia menggenggam tanganku erat, seolah ingin mentransfer kekuatan yang tak kupunya. Jangan berkata seperti itu. Ibu masih sangat berarti. Buktinya satu nyawa bisa selamat karena ibu. Apa yang ibu lakukan hari ini itu luar biasa loh. Suster cantik itu memujiku. Tapi suster, seandainya tidak ada kecelakaan, mungkin saya sudah tenang bersama suami saya sekarang. Tenang? Ibu yakin yang bundir akan tenang? Aku terdiam. Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Apa ibu benar-benar tak punya siapa-siapa? Anak, cucu, saudara? Saudara ada, tapi jauh dan entah.
Tak tahu kabar mereka lagi. Anak ada, tapi mereka sibuk dengan hidupnya sendiri. Tak ada waktu untuk mengunjungi ibunya hingga bertahun-tahun. Mungkin ibu memang sudah selesai perannya dalam hidup mereka. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang menggenang. Hening beberapa saat. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Seorang pemuda duduk di kursi roda masuk dengan bantuan perawat pria dan dua pemuda yang menolongnya semalam. Tatapannya langsung mencari-cari. Kamu gak boleh keluar dari ruangan perawatan dulu. Baru semalam kamu kritis. Pemuda itu tersenyum lemah. Ibu, pemuda itu memanggilku. Dia mendekat. Aku memandangnya. Kamu, anak yang kemarin tertabrak itu? Iya bu, saya Raka. Kata perawat, ibu yang menyumbang darah buat saya. Saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena ibu mungkin saya sudah, jangan lanjutkan. Ibu juga nggak tahu kenapa justru suara tabrakan itu yang menyelamatkan nyawa ibu yang hampir terjun ke sungai. Raka terdiam. Saya pun sama bu. Malam itu saya juga keluar dari rumah. Masalah pribadi. Saya frustasi. Saya difitnah agar gagal menikah. Hidup rasanya berat banget. Aku menarik napas dalam. Rasanya kita sama-sama ingin menyerah ya. Raka mengangguk. Tapi akhirnya Tuhan mempertemukan kita. Di malam yang sama. Di jalan yang sama. Kedua pemuda di samping Raka nampak tersenyum melihat kami. Kadang Tuhan memang tidak mencegah kita melangkah ke tepi jurang. Tapi dia kirim seseorang untuk menarik kita sebelum jatuh, ujar pemuda yang lebih dewasa. Aku menatap tangan Raka yang masih menggenggam tanganku. Hangat, aneh, rasanya seperti anak sendiri. Raka, bisikku, bolehkah ibu menganggapmu anak ibu? Dia menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Harusnya saya yang minta bu, izinkan saya menganggap ibu sebagai ibu saya juga. Aku tak mampu membendung air mata kali ini. Bulir bening ini mengalir begitu saja, membasahi pipi yang sudah lama tak disentuh air kasih. Sementara itu di tempat lain, malam itu di sebuah rumah cantik dan minimalis, hati seorang ibu merasa tak tenang, berjalan ke sana kemari sambil sesekali memperhatikan ponselnya. Wanita itu bernama Bu Marniati. Ia duduk di ruang keluarga dengan mata terus menatap layar ponsel yang tak kunjung ada balasan atau panggilan telepon. Di sebelahnya, sang suami yang bernama Pak Thohir ikut pula mondar-mandir dengan wajah cemas. Sesekali melihat ke arah jendela, seolah berharap kedua anaknya tiba-tiba muncul di pelataran rumah. Pak, ini sudah hampir tengah malam, kemana Gilang dan Aksara? Katanya cuma mau jemput temannya yang di desa. Kenapa sampai jam segini belum pulang juga? Mana ponselnya nggak aktif semua? Nggak tahu. Kalau seperti ini, bikin orang tua nggak tenang. Suara Bu Marni bergetar. Sudah dicoba telepon lagi bu? Sudah pak, berkali-kali malah. Pak Thohir menarik napas panjang. Semoga mereka baik saja ya bu. Tapi tetap saja ini sudah terlalu larut. Bikin kita khawatir. Ya Tuhan, jaga mereka. Ya, apapun yang sedang mereka lakukan di luar sana, lindungi mereka. Semoga tidak terjadi apa-apa. Karena hampir tengah malam tetap tak ada kabar dengan sigap, Pak Thohir menyambar jaket dan memanggil dua pekerja rumahnya. Hanto, Joni, ayo kita cari ke arah jalan besar. Mungkin mobilnya mogok atau apa. Nggak biasanya anak-anak nggak ngabarin gini. Siap Pak Detoe. Namun langkah mereka baru saja sampai di teras. Ponsel Pak Thohir tiba-tiba berdering nyaring. Semua berhenti. Bu Marni berlari kecil. Nomornya Gilang, seru Pak Thohir cepat. Halo, nak, Gilang, kamu di mana, nak? Ayah, ibu, maaf banget. Aku dan Aksara nggak bisa kabarin dari tadi. HP kami dua-duanya lowbat, nggak sempat ngecas. Barusan bisa isi cas di rumah sakit. Hah, rumah sakit? Seru Pak Thohir. Kalian kenapa, nak? Tenang, Pak, Bu. Kami baik-baik saja. Tadi kami lihat kecelakaan di jalan. Seorang pemuda ditabrak motor lain, sepertinya tabrak lari. Karena malam hari jalanan sepi, kami kasihan dan gak tega. Akhirnya bantu bawa dia ke rumah sakit. Alhamdulillah pertolongan berjalan lancar. Pak Thohir dan Bu Marni menghela napas lega. Alhamdulillah kalian selamat, tapi lain kali apapun yang terjadi kabari dulu. Kami ini orang tua, bisa gila nunggu kabar kalian. Iya bu, maafkan kami.
Kami tadi juga nggak nyangka ada kejadian seperti ini. Bu Marni mengambil ponsel dari tangan suaminya. Gilang, Aksara, Ibu bangga sama kalian. Kalian sudah menolong orang yang kesusahan. Tapi tolong ya nak, kalian juga hati-hati. Jangan lupa orang tua menunggu kabar. Iya Bu, beri kami waktu sampai besok. Kami akan segera pulang setelah mengantar pemuda itu ke rumahnya besok. Namanya Raka, masih muda sesuai Aksara, seusia Aksara. Ternyata punya adik perempuan kecil yang nungguin di rumah. Katanya sendirian sama neneknya, nggak ada orang tua. Ya Allah, jadi dia yatim piatu nak. Nggak tahu pasti Bu, tapi dia tadi bilang adiknya sendirian di rumah sama nenek dan dia harus segera pulang. Kami putuskan buat antar dia besok, nggak tega ninggalin. Nggak apa-apa nak, kalau begitu antar dia baik-baik. Tapi tetap jaga diri kalian ya. Iya Pak. Pak Thohir memeluk istrinya. Iya Bu, mereka punya hati yang baik. Aku bangga pada mereka. Keesokan paginya suasana rumah sakit terasa sedikit lebih cerah. Raka duduk di kursi roda, meski dokter menyarankan tetap dirawat beberapa hari. Tapi Raka terus memaksa ingin pulang. Aku harus pulang. Adik dan nenekku sendirian di rumah. Dia pasti menangis seharian kalau aku nggak pulang. Aku telah melakukan kesalahan besar karena frustasi. Lupa pada mereka yang pasti menunggu kepulanganku. Atau kamu istirahat dulu, tetap dirawat di rumah sakit. Nanti kami susul adik dan nenekmu diajak ke rumah sakit. Tanya Gilang. Raka langsung menggeleng kepala. Nggak bisa, bahaya. Adikku pasti lari dan panik karena trauma. Dira takut jumpa sama orang baru yang nggak dikenal. Dulu orang tuaku pernah dikeroyok saat menerima tamu tak dikenal dan adikku menyaksikannya. Beberapa hari kemudian orang tua kami kecelakaan dan meninggal karena tabrak lari. Aku curiga sepertinya ada faktor kesengajaan. Sejak kejadian itu kami jarang bergaul, rumah kami pindah dan menyendiri. Adikku masih kecil saat itu, sekarang usianya 9 tahunan. Astaghfirullahalazim. Gilang dan Aksara mengucap istighfar bersamaan sambil menahan napas dan ikut nyeri hati mendengar cerita Raka. Gilang menoleh ke arah Bu Lestari yang sejak pagi setia menjaga Raka. Ibu Lestari yakin mau ikut tinggal di rumah Raka. Rumahku hanya gubuk sederhana yang kurang layak huni. Yakin nak bahwa ibu tinggal di rumahmu saat Tuhan kirim ibu malam tadi untuk bertemu kalian. Ibu yakin ini bukan kebetulan. Benarkah Bu? Ibu mau ikut dan tinggal di rumah sederhanaku. Raka bukan orang berada dan berpunya. Raka hanya anak yatim piatu yang kerja serabutan. Ibu pasti akan susah bila ikut. Kalau Raka pribadi gak keberatan. Bahkan sangat bahagia dan bersyukur mendapatkan seorang ibu baru yang baik dan tulus hati. Yang ibu butuhkan kamu, adik dan nenekmu mau menerima ibu dengan rasa kasih dan kita tinggal bersama dengan rukun, menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama-sama layaknya keluarga harmonis. Gilang dan Aksara saling pandang, tak ada yang bisa membantah kalimat sehangat itu. Dokter pun mengizinkan Raka pulang dan melanjutkan dengan berobat jalan. Bu Lestari menggenggam tangan Raka seolah takut kehilangan. Sebentar lagi kita sampai. Di ujung jalan itu rumahku. Tapi ada apa ini? Kenapa banyak orang? Raka menunjukkan rumah sederhana dengan tatapan tegang. Begitupun semua yang ada di dalam mobil. Mobil yang dikendarai Gilang menepi tak jauh dari kerumunan. Loh Raka, kamu kenapa kok pakai perban? Tanya beberapa ibu dengan tatapan heran. Namun Raka mengabaikan pertanyaan untuknya. Wah, maafkan nenek pak, jangan rusak sepeda nenek. Dira masih pengen sekolah, kalau sepedanya dirusak Dira nggak bisa sekolah. Tangisan pilu seorang anak perempuan kecil menggema, memecah keheningan pagi. Beberapa warga yang mendengar segera keluar dari rumah, penasaran. Astagfirullahalazim, Dira ada apa? Raka segera menerobos kerumunan warga. Di tengah jalanan nampak Pak Narjim, juragan buah dan sayuran di Kampung Rejo, berdiri dengan wajah merah padam penuh kebencian. Kakinya menendang sepeda ontel tua yang tergeletak di tanah. Sementara itu seorang wanita tua kurus dan pakaian lusuh terduduk diam, ketakutan, menundukkan kepala. Sedangkan Dira, adik perempuan Raka, berlutut di hadapan Pak Narjim. Dasar miskin, gak tahu diuntung, pencuri, sepeda ini harus dihancurkan biar gak dipakai buat mencuri lagi. Hari ini juga kamu saya pecat, jangan pernah lagi bekerja di kebun saya, bentak Pak Narjim.
Beberapa warga mulai berkerumun. Ada yang menggeleng tak percaya, ada yang membisikkan sesuatu. Raka, Gilang, Aksara, dan kedua temannya juga Bu Lestari segera mendekat menyaksikan kejadian itu. Nek Ima, Dira, kalian kenapa? Wah, kakak, Dira takut. Kakak hilang kemana? Kenapa nggak pulang? Dira lapar. Ada apa ini Pak Narjim? Nenek dan adik saya melakukan kesalahan apa sampai Anda marah seperti itu? Nenekmu ini pencuri. Pencuri harus dihukum. Kita arak biar dia jerah. Warga mulai berbisik-bisik. Pencuri? Nenek Ima benarkah? Raka menoleh. Nenek Ima tetap diam. Genggaman tangan yang semakin erat tanda sangat ketakutan. Hah, gak berani jawab kan? Dasar orang kere, tak tahu diuntung. Hari ini kau harus dapat pelajaran. Pak Narji mengangkat tangan hendak memukul, tapi seseorang bernama Pak Naryo segera menahan tangan Pak Narjim. Tunggu dulu Pak Narjim, jangan main kasar lagi. Apa yang sebenarnya dicuri Nek Imah? Dia mencuri pisang di kebun saya. Pisang? Suara seorang ibu lirih terdengar. Jadi cuma pisang? Benarkah Nek? Pak Naryo bertanya lebih lembut. Nenek Ima mengangguk lemah. Benar Pak Naryo, maafkan saya, cucu saya kelaparan. Kakaknya nggak pulang semalaman. Saya hanya ingin memberi cucu saya makan dengan mengambil beberapa pisang yang matang di pohon di kebun juragan. Saat saya membersihkan rumput, saya tak punya uang untuk beli makanan. Masih menunggu gajian dari juragan Narjim. Mau berhutang dulu tidak dikasih. Pak Narjim mendengus kesal. Alasan, dasar pemalas. Kalau rajin kerja nggak akan kelaparan. Sekarang ikut saya ke balai desa. Juragan Narji menarik paksa lengan nenek Imah dan menendang sepedanya lagi. Nenek, Dira berlari. Tidak apa-apa, Nduk. Jangan menangis ya, Cak Ayu. Itu kakangmu sudah pulang. Juragan Narjim, tolong maafkan nenek saya. Saya janji akan mengganti apa yang telah nenek saya curi. Namun, Juragan Narjim dan anak buahnya tak peduli. Kasihan sekali nenek Imah. Hanya mengambil pisang untuk cucunya yang yatim piatu sampai diperlakukan sekasar itu. Seorang ibu berkata dengan iba, tetapi kalau kita bela dia, kita bisa kena imbasnya jadi dari juragan. Semua orang di sini kerja di kebun juragan Narjim. Bang Gilang, kita harus gimana? Pemuda tampan itu mengepalkan tangan. Aku gak bisa diam saja. Kita harus bantu mereka. Tunggu, Aksara. Tanpa pikir panjang, Aksara diikuti yang lainnya berlari menyusul kerumunan. Astaga Raka, biar Aksara dan temannya mengikuti berjalan kaki. Kita naik mobil saja, ayo, perintah Gilang yang tak tega melihat kondisi Raka yang masih lemah. Mereka pun bergegas mengikuti dari belakang. Di balai desa sudah dipenuhi warga. Pak Narjim berdiri di depan. Orang miskin ini harus dihukum. Kalau tidak, besok-besok orang lain akan mencuri juga di kebun saya karena tidak ada tindakan. Tapi Pak Narjim, suara Pak Naryo terdengar. Hukum seperti apa yang Anda inginkan? Arak keliling desa biar malu supaya jerah. Jadi pelajaran di kampung ini. Keributan mulai terjadi. Aksara maju ke depan. Tunggu, kamu siapa? Saya sahabatnya Raka, cuma orang luar. Tapi saya punya hati dan mata untuk melihat kebenaran. Jangan ikut campur urusan desa kami. Juragan Narjim membentak Aksara. Tidak bisa. Bapak mau menghukum seorang nenek tua yang hanya ingin memberi makan cucunya. Bukankah itu sama saja dengan menghukum orang karena ingin bertahan hidup? Salah tetap salah. Lalu di mana letak keadilan? Apakah seorang anak yatim harus mati kelaparan hanya karena tidak punya uang? Apalagi mereka seorang nenek tua dan anak kecil. Aku setuju dengan pemuda itu. Suara seseorang di antara kerumunan. Juragan Narjim mulai gelisah. Kalian orang luar, jangan mengajari kami. Usir orang luar ini dari kampung kita. Tiba-tiba suara lain terdengar. Tunggu dulu Juragan Narjim. Pak Kades berdiri. Mungkin sebaiknya kita dengarkan dulu semua pihak. Pak Kades menatap Nenek Imah. Nenek Imah, kenapa kau tidak meminta bantuan warga lain? Ampun Pak Kades, maafkan saya salah. Saya malu berhutang makanan ke tetangga. Upah kerja saya masih menunggu 2 hari lagi. Tapi cucu saya lapar. Saya hanya ingin dia dapat makanan secukupnya. Jadi saya mengambil pisang yang matang-matang saja untuk dibawa pulang. Saya pikir juragan tidak akan marah karena pisangnya ada bekas gigitan codot. Pasti akan dibuang juga. Pak Kades mengangguk. Apa kalian semua setuju kalau Nek Ima dihukum hanya karena mencuri pisang karena cucunya lapar?
Saya tidak membenarkan pencurian, tapi kita juga harus melihat sisi kemanusiaan. Hukuman harus sesuai, bukan asal menghukum. Pak Narjim memerah. Jadi mau membiarkan maling bebas begitu saja? Jika Neima mencuri untuk memperkaya diri, kita hukum, tapi jika dia mencuri karena lapar, kita bantu. Warga mulai bersorak kecil. Pak Kades benar, kalau ada lansia lapar kita harus bantu. Ya betul, kita kumpulkan sumbangan untuk keluarganya. Raka dan Dira yatim piatu, tak ada salahnya menolong mereka. Pak Narjim semakin kesal. Neima meniteskan air mata. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih semuanya. Dira menangis di pelukan kakaknya. Jangan merasa aman kalian karena dibela Pak Kades. Kalau seorang pencuri tidak dapat hukuman ya sudah, tapi ganti rugi hasil kebun saya yang sudah dicuri wanita miskin itu. Bersambung.